Halo semua, kali ini Bilhanet mau berbagi cara ya atau tutorial bagaimana cara mengaktifkan remote management untuk router D-Link DIR 612. Jadi sebelumnya saya sudah berhasil mengkonfigurasi D-Link dengan mode PPPoE dengan remote address-nya ini ya. Jadi kalau sudah diaktifkan remote manajemennya, maka remote address ini sudah bisa diakses dari luar jaringan WiFi D-Link-nya, tapi masih dalam satu lingkup mikrotik ya. Saya tes dulu ya di sini, berarti bisa cek di active connection yang ini. Tertulis address-nya adalah ini ya, ini sedang aktif. Kemudian ini D-Link juga secara default tidak bisa di ping ya. Jadi kita tidak tahu ini mendapatkan akses internet atau enggak. Jadi di video ini akan dijelaskan dua cara ya. Cara pertama bagaimana cara mengaktifkan ping di D-Link DIR 612, dan yang kedua untuk mengaktifkan remote manajemennya. Saya coba tes dulu ya. Ini sebelum diaktifkan, saya buka browser. Ini tidak bisa terbuka ya, remote alamat IP remote-nya. Di sini saya hanya menggunakan koneksi dari mikrotik di rumah saya. Misalnya router D-Link-nya sudah berada di rumah klien, jadi saya tidak bisa mengakses dari rumah saya. Kemudian untuk mengaktifkan ping dan remote manajemennya, saya connect dulu ke WiFi dari D-Link-nya ya. Yang ini nama WiFi dari D-Link-nya saya sambungkan. Jadi sebelum bisa di remote harus di setting dulu dari jaringan D-Link-nya ya. Berarti masuknya ke 192.168.0.1. Ini adalah alamat IP default atau IP gateway dari D-Link DIR 612. Enter. Nah, di sini silakan teman-teman login ya dengan username yang sudah dibuat dan password yang sudah dibuat. Saya login dulu. Nah, ini sudah connect, tapi ternyata di Winbox tidak bisa di ping ya, selalu timeout. Saya coba aktifkan pingnya, yaitu masuk ke bagian setting, kemudian internet, kemudian WAN. Di sini pilih yang edit. Ya, ini koneksinya PPPoE, saya coba edit. Kemudian nah ini di bagian bawah ini ada opsi pingnya mati. Silakan teman-teman aktifkan pingnya. Terus langsung di save saja, apply. Ini biasanya disconnect ya di D-Link-nya. Nah, ini setelah di apply, ini di sini masih muter-muter dan di mikrotik sudah ada time-nya, sudah muncul 1 ms 0 ms ya. Tadinya di atas ini timeout dan sekarang sudah bisa di ping. Jadi kita tahu di rumah klien ini ada wifi-nya atau enggak. Kalau di ping 0 ms seperti ini berarti koneksinya bagus kayak gitu ya. Saya stop, close. Kemudian bagaimana cara mengaktifkan remote manajemennya? Masih di halaman D-Link ini ya. Masuk ke bagian function atau manajemen function ya, di function kemudian advance. Nah ya, di function advance kemudian remote access ya, yang ini. Di sini tekan tombol tambah atau add ini ya, add, klik. Kemudian IP versionnya IP versi 4. Nah, ini open access from any external host, silakan teman-teman aktifkan menjadi seperti ini. Nah, public portnya ini bisa teman-teman sesuaikan. Misalnya diganti 8080, berarti nanti alamat remote-nya berarti IP PPPoE titik 2 8080. Di sini saya coba 80 saja ya. Biar nanti tidak perlu pakai port ya. Kemudian protokolnya HTTP seperti ini. Saya save. Ini sudah muncul ya di remote access rule. Kemudian saya coba logout ya. Saya coba logout dari yang ini, yang IP bawaan D-Link-nya.
Kemudian saya coba matikan wifi-nya ya. Ini wifi-nya masih tersambung ke DIR 612, jadi saya matikan saja wifi-nya. Jadi komputer saya hanya terhubung ke jaringan mikrotik, tidak terhubung ke jaringan atau wifi D-Link-nya. Ini sudah tidak tersedia ya, alamat ini sudah tidak tersedia. Kemudian saya coba akses alamat IP remote-nya ya. Jadi teman-teman bisa cek di PPP ya, PPP, kemudian di Active Connection, ini D-Link, kemudian di address, berarti ini ya addressnya, di copy. Oh ya, untuk setting D-Link dengan mode PPPoE teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya, atau saya cantumkan juga linknya di deskripsi video ini. Jadi ini saya copy ya, sekali lagi ini copy, kemudian diaksesnya ke sini. Karena tadi portnya 80 seperti ini, jadi sebenarnya kita tidak perlu menambahkan titik 2 80. Tapi kalau portnya selain 80, maka teman-teman wajib menambahkan angka di belakangnya seperti ini, 80 misalnya ya. Karena tadi saya memilihnya port 80, jadi cukup dengan alamat IP saja, kemudian dikunjungi atau enter. Nah, ini sudah berhasil masuk ke halaman login D-Link DIR 612 dengan alamat IP remote-nya, sesuai dengan yang di mikrotik juga. Apakah bisa login? Saya coba saja. Login. Dan ternyata berhasil ya. Ini sudah muncul halaman pengaturannya. Jadi saya ini seolah-olah mengakses router di rumah klien dari rumah saya tanpa harus pergi ke rumah klien tersebut ya. Asalkan passwordnya belum diubah dan D-Link ini terkoneksi dengan jaringan mikrotik kita atau satu jaringan mikrotik. Ini sudah berhasil ya, bisa lihat semuanya ya, wifi networknya berapa yang terhubung kayak gitu juga bisa dilihat ya. Di sini. Nah, ini di bagian ini teman-teman bisa melihat settingannya macam-macam, sudah bisa diakses dengan mode remote IP ya. Ini remote IP-nya ini sama dengan remote IP yang dibuat di PPP Secret ya, yang ini. Jadi kenapa alasan saya membuat pas dulu bikin tutorial PPPoE server, saya menyarankan untuk membuat secret dengan remote address yang ditentukan sendiri. Itu adalah salah satunya agar bisa di remote dari rumah kita sendiri. Kalau ini kosong, maka si klien D-Link ini akan mendapatkan IP yang acak ya, bergonta-ganti, tidak tetap gitu. Jadi kita tidak dapat mengakses atau meremote IP-nya. Kalau sudah ditentukan remote address-nya, maka di rumah klien ini tidak pernah berganti alamat IP ini. Jadi kita bisa mencatatnya untuk proses remote management seperti ini. Kurang lebih untuk cara remote router D-Link DIR 612 yang di sini hardware-nya X1 dan firmware-nya 1.0. Ini sudah diupdate kemarin .1 ya, jadi ya. Seperti itu, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan tutorialnya. Jangan lupa yang mungkin belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Terima kasih.